Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Matius 6 ayat 6, demikian dikatakan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berdoa merupakan hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan umat Kristen. Sebab doa merupakan nafas hidup orang percaya. Bayangkan jika kita tidak bisa bernafas, pasti akan sangat menyiksa, bahkan bisa saja meninggal bukan? Begitu juga dengan berdoa. Jika umat Kristen hidup tanpa berdoa, maka kehidupan rohaninya sama saja mati. Doa menjadi sarana berkomunikasi antara manusia dengan Allah. Berdoa berarti menyerahkan dan merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku diri sebagai makhluk ciptaannya. Berdoa bukan hanya sekedar menyampaikan isi hati kepada Tuhan, tetapi juga harus memberikan kesempatan Tuhan untuk berbicara kepada kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini merupakan bagian dari pengajaran Tuhan Yesus tentang hal berdoa. Ketika para murid meminta agar Yesus mengajar mereka berdoa, tujuan awalnya adalah agar mereka punya merek atau ciri khusus yang menandakan mereka beda dengan murid-murid para rabi Yahudi yang lain, termasuk agar kelihatan beda dengan murid Yohanes Pembaptis. Dengan ciri tersebut, selain sebagai pembeda, agar terlihat jelas doa rabi siapa yang lebih manjur untuk mencapai segala keinginan. Tetapi jawab Yesus sungguh di luar konsep agama purba, termasuk tradisi para rabi Yahudi. Doa bukan melulu mengenai tercapainya keinginan dan kehendak pribadi. Doa jauh daripada itu. Tuhan mengajarkan mengenai kehidupan yang dekat dan melekat kepada Sang Sumber Hayat, Sang Pencipta segalanya, yaitu Allah semesta alam, Jehovah Tsebaot. Hal inilah yang utama dalam doa, bukan terkabulnya keinginan atau kehendak kita, melainkan kehidupan yang melekat dengan Dia yang adalah sumber hidup, yang ada, yang menghidupkan kita. Sehingga kita akan tahu bahwa Allah adalah pusat hidup kita, bukan keinginan atau kehendak kita. Tuhan Yesus berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam rumah kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dalam ayat ini, bukan berarti Tuhan Yesus melarang orang berdoa di depan umum, bukan. Tetapi Tuhan Yesus mengkritik praktik doa yang pamer, yaitu orang-orang yang sengaja mencari tempat-tempat yang mencolok untuk berdoa agar dipuji, dan mereka berdoa layaknya seperti orang-orang munafik, yaitu para pemimpin agama Yahudi yang berdoa dengan berdiri di rumah-rumah ibadah dan di tikungan-tikungan jalan raya yang dipenuhi dengan orang banyak. Bahkan mereka sering merasa paling benar dan merasa tidak berdosa dalam doanya. Kalau kita baca dalam Lukas 18 ayat 11-12. Tujuan doa orang munafik adalah supaya mereka dilihat orang. Oleh sebab itu, melalui renungan hari ini dapat kita pahami bahwa Tuhan Yesus menghendaki agar kita mau berdoa dengan kerendahan hati dan komunikasi yang akrab dengannya. Ketika Tuhan Yesus berkata, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Tuhan Yesus menginginkan kita memiliki hubungan yang khusus dengan Allah, bukan sekedar hubungan yang transaksional atau jual beli. Tuhan tidak menuntut engkau harus bayar sesuatu agar keinginanmu tercapai, melainkan berbicaralah, berkomunikasilah, mendekatlah kepada Allah, karena Dia adalah Bapamu. Allah kita sungguh ada, dan Dia bukan yang bisa dibeli
atau disogok untuk melancarkan urusan keinginan duniawi kita. Dia adalah Bapa kita yang menghendaki segala yang baik bagi kesejahteraan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdoalah, jangan sungkan. Allah kita dalam Kristus Yesus adalah Bapamu, Bapa kita. Percayalah, doa adalah cara kita terhubung dengan sumber hidup kita. Kita tahu hidup ini tidak mudah, banyak kesusahan dan pergumulan. Maka berdoalah kepada Bapamu. Hubungan kita dengan Sang Sumber Hayat akan menguatkan dan memampukan kita menjalani dan menghayati segala perkara yang ada. Tidak semua keinginan kita harus terkabul, tetapi dengan berdoa kita akan tahu bahwa hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Ketika kita berdoa dan melekat kepada Tuhan, kita akan tahu bahwa kehendak Bapa kita adalah yang terbaik dalam hidup ini. Dan hidup seturut dengan kehendaknya adalah hal yang utama dalam kehidupan kita. Maka berdoalah kepada Bapamu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.